Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari dari kelas K121MR Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan profesi untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah etika bisnis dan profesi yang diampu oleh Bapak Pulung Puriana SEMSI. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan sedikit pengertian dari etika. Dalam bahasa, kata etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti terjadinya kebiasaan. Dalam hal ini, perspektif objek adalah tindakan, sikap, atau perilaku manusia. Pengertian secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam lingkungan sosial yang syarat dengan aturan dan prinsip-prinsip perilaku yang dianggap benar. Pengertian etika secara umum adalah kaidah, norma, atau tata cara yang lazim digunakan sebagai pedoman atau asas pribadi dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Sedangkan, menurut Josephus, etika bisnis adalah etika terapan, di mana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam industri bisnis. Menurut beliau, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis dapat dilihat dari budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Konsep yang terkait erat adalah etika perusahaan dan citra perusahaan. Etika perusahaan menyatakan nilai-nilai perusahaan, sedangkan citra perusahaan merupakan persepsi publik terhadap budaya perusahaan. Budaya mengirimkan pesan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dijalankan. Ini berakar pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, budaya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan akhir atau kegagalan bisnis. Yang ketiga adalah prinsip etika bisnis. Prinsip pertama, prinsip otonomi, merupakan sikap pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lalu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil jika tidak didasari dengan kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan muka dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu sikap memperlakukan setiap orang secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip saling menguntungkan, yaitu bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, karyawan, dan perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah peran etika bisnis. Beberapa ahli menyatakan peran etika bisnis dan profesi, yaitu yang pertama, etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan seharusnya juga menjadi pedoman bagi pebisnis. Mana tindakan yang tepat, benar, dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Pelayanan purna jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Yang ketiga, etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan. Loyalitas konsumen akan membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. Yang keempat, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Idealnya dimulai dari rumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kelima, sebagai kontrol terhadap individu. Pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi.
Yang kelima adalah tujuan dan fungsi etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan bisnis yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, dirancang untuk menghilangkan ketergantungan pada posisi pribadi atau perusahaan. Etika bisnis ini memiliki lapisan yang lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, dan etika bisnis merupakan standar atau ukuran yang lebih tinggi dari standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, penerapan etika bisnis juga membantu memotivasi karyawan untuk perbaikan terus-menerus, melindungi prinsip-prinsip kebebasan perdagangan, dan dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. 1. Pengertian profesi. Profesi dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu profesi pada umumnya dan profesi yang luhur. Secara umum, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan atau mengedepankan keahlian yang khusus. Walaupun profesi dibedakan dengan pekerjaan oleh karena persyaratan keahlian yang khusus, namun tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit untuk membedakan atau memisahkan kedua istilah tersebut. Dengan demikian, pengertian profesi merupakan profesi pada umumnya, sedangkan profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat. Lebih khusus dalam profesi, di mana manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang manusia itu lakukan. Agar supaya etika profesi dapat ditegakkan dengan baik, maka profesi pada umumnya maupun profesi luhur hendaknya memiliki prinsip-prinsip dan disertai kode etik atau persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi, untuk dapat dijadikan pedoman bagi tercapainya suatu komitmen yang telah disepakati dalam memajukan suatu usaha atau organisasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknis. Profesi dilakukan sesuai dengan keahlian. Yang kedua, prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi, dan ketekunan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Profesi melaksanakan tanggung jawabnya sesuai profesional. Keempat, prinsip kepentingan publik, yaitu menghormati kepentingan publik. Kelima, prinsip integritas, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional. Keenam, prinsip objektivitas, menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban. Ketujuh, prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Dan kedelapan, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang keempat adalah kode etik profesi. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi adalah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi perlu dirumuskan dan dijabarkan secara tertulis agar para pelaku profesi dapat memahami dengan pasti sehingga menerapkan kode etik profesi tersebut. Kode etik profesi dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang kelima adalah tujuan etika profesi. Etika profesi dilakukan untuk mengembangkan sikap, norma, atau kebiasaan yang ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka kepada rekan kerja atau konsumen. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Etika profesi merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang bekerja secara profesional. Hal ini memiliki manfaat dalam menjalankan pekerjaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh atasan, kolega, dan konsumen. Yang kedua, menjadi tertib. Dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Yang ketiga, lingkungan kerja sehat. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan sesuai dengan SOP dan etika dalam profesinya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas.
akan membuat suasana kerja yang nyaman karena setiap karyawan akan menghargai bekerja sama dan berlaku profesional dengan baik. Dan yang terakhir, menyokong perubahan lebih baik. Kesimpulannya, pengertian etika secara umum adalah kaidah, norma, atau tata cara yang lazim digunakan sebagai pedoman atau asas pribadi dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Pengertian etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Dan pengertian etika profesi adalah etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat. Lebih khusus dalam profesi, maka manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang manusia itu lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Bapak Pulung Puriyana SEMSI, yang telah memberikan materi dan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan vlog evaluasi akhir semester Etika Bisnis dan Profesi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.